Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan pemirsa TV Atqiya TV yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan suatu nikmat, yakni kesempatan untuk kita bisa melanjutkan majelis ilmu kita dalam momentum mengisi Atqiya TV kita dengan syiar agama dan pembinaan agama kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini akan dapat membawa keberkahan untuk kita dan menjadi manfaat untuk kita dan bisa kita amalkan. Para hadirin dan pemirsa Atqiya TV yang mulia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Karena sesungguhnya manusia diberikan bekal yang sangat sempurna oleh Allah. Memiliki segala macam kekuatan, potensi. Maka dengan potensi-potensi yang dimilikinya, maka manusia akan mampu menciptakan kehidupannya yang bahagia, kehidupannya yang baik, yang sejahtera secara lahir dan batin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan kepada kita yang saat ini sedang berada di era yang jauh dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih 14 abad yang lalu kita sudah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. Kita saat ini, sabda beliau, baru pulang dari perang yang kecil dan akan segera menuju kepada perang yang besar. Tentu para sahabat saat itu bertanya-tanya, apakah yang dimaksud oleh baginda ya Rasul, oleh baginda dengan jihad yang besar, dengan peperangan yang sangat besar? Maka Rasulullah SAW menjawab, jihadun nafsi, bahwa memerangi diri kita sendiri itu adalah jauh lebih besar dari peperangan-peperangan ini. Para hadirin dan pemirsa Atqiya TV yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah hadiah besar kepada kita yang mau betul-betul memerangi diri kita, mau betul-betul melawan hasrat dan hawa nafsu kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad demi Allah, berjihad di dalam perintah Allah, maka pasti kami akan memberi mereka petunjuk atau hidayah. Ayat ini memberikan kita suatu pemahaman bahwa meraih hidayah Allah, mendapatkan petunjuk Allah itu tidak bisa dengan cara yang santai, dengan cara-cara yang biasa.
Karena petunjuk Allah itu adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat besar nilainya. Hanya Allah yang memiliki petunjuk bagi manusia ini. Kalau tidak petunjuk Allah, tentu tidak ada lagi petunjuk yang lain. Maka meraih petunjuk Allah itu disyaratkan dengan cara berjihad atau bersungguh-sungguh demi atau bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan pemirsa Atika TV yang mulia, Rasulullah juga telah bersabda, al-jihadu man jahada nafsahu fi zatillahi ta'ala. Berjihad itu adalah orang yang memerangi dirinya demi melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya manusia ini memiliki nafsu, yang mana nafsunya selalu saja membawanya kepada melanggar. Nafsunya ini selalu saja ingin menyalahi perintah-perintah Allah. Maka bagi kita yang ingin berjihad, bagi kita yang ingin bersungguh-sungguh, ya, kita harus memulailah dari memerangi diri kita sendiri. Tidak perlu kita memperhatikan, tidak dimulai dari memperhatikan orang lain, tapi kita mulailah dari memerangi diri kita sendiri di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan pemirsa Atika TV yang kami muliakan, ulama kita Syekh Al-Azizi menjelaskan tentang hadis tersebut. Beliau mengatakan, afdalul jihadi jihadu man syaghala nafsahu bi fi'lil ma'murat. Ya, bahwa sebaik-baik jihad atau sebaik-baik berperang adalah memerangi diri kita dengan sibuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah-perintah Allah, agama Allah itu sangat universal. Ya, artinya seluruh aspek kehidupan kita sudah diberikan petunjuk yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan wajib sholat 5 waktu, tetapi karena nafsu yang kita miliki, kadang-kadang kita lalai dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Padahal sejarah sholat 5 waktu sangat panjang. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sangat panjang. Dimulai dengan perintah 50 kali sehari semalam, lalu menjadi 5 kali sehari semalam. Ini artinya perintah sholat 5 waktu ini adalah harus menjadi perhatian kita. Betapa berat, betapa penting perintah sholat 5 waktu. Kemudian perintah-perintah Allah yang lain yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdoh, tapi juga berkaitan dengan ibadah ghairu mahdoh. Misalnya kita harus berbagi, bersedekah, berzakat, kita harus berinfak, kita harus berwakaf. Itu namanya ibadah-ibadah ghairu mahdoh yang juga menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta-hartamu dan dengan jiwa ragamu. Artinya kita memiliki tanggung jawab kepada lingkungan kita. Maka kita harus berani berkorban harta, benda, dan bahkan
berkorban dengan jiwa raga demi kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang mulia, bahwa kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ya, kita harus memulainya dari diri kita. Ibda binafsik, kemudian nanti barulah kita bisa mendakwahkannya kepada orang-orang terdekat kita. Ulama kita Syekh Zainuddin Al-Maribari menyatakan jihadun nafsi tathiruha min rozailiha wa tazinuha binuril ibadat. Beliau menyatakan bahwa memerangi diri kita sendiri adalah dengan cara membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa kita. Kemudian setelah itu kita mengisi jiwa kita dengan cahaya ibadah. Dimulai dari mengenal segala kekurangan kita, mengenal segala kesalahan-kesalahan kita, sifat-sifat buruk yang kita miliki, kita harus mengenal, kita harus tahu. Kadang-kadang semut di seberang lautan sangat nampak dengan jelas, tetapi gajah di pelupuk mata kita tidak bisa kita lihat. Ini yang banyak terjadi. Maka kita memulai memerangi diri kita dengan memperhatikan kelemahan kita, kekurangan kita, kesalahan atau bahkan dosa kita. Nah, lalu kita istighfar, memperbanyak istighfar karena kita tahu diri kita banyak dosa, lalu memperbanyak istighfar. Kita laksanakan taubatan nasuha. Kemudian setelah itu kita terus menghiasi diri kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Ibadah yang fardu, ibadah yang nafilah, itu semua adalah sebagai penghias, sebagai pengisi atau sebagai pemenuh jiwa kita, sebagai nutrisi bagi jiwa kita. Karena jiwa kita juga membutuhkan nutrisi sebagaimana badan kita membutuhkan nutrisi. Maka jika jiwa kita ini tidak diberikan nutrisinya, tentu kita sudah sama-sama tahu, ya semakin lama akan semakin redup. Jangan salahkan sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam rumah, padahal jendelanya kotor dengan debu. Bagaimana akan bisa masuk cahaya matahari? Tetapi kalau jendela-jendela rumahnya bersih, jernih, kinclong, maka otomatis cahaya matahari akan mudah masuk ke dalam rumah itu. Artinya apa? Ketika jiwa kita sudah dibersihkan, kita menghapusnya dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah, kita taubatan nasuha, maka untuk mendapatkan hidayah Allah akan sangat mudah kita raih. Itulah yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentu kurang lebihnya mari kita sama-sama sempurnakan. Ya, kalau ada yang benar itu semata-mata adalah petunjuk dari Allah, dan jika ada yang kurang benar, ada yang keliru, mudah-mudahan bisa kita perbaiki bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta.
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Ultuf bina wal muslimin, ultuf bina